Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Isma Dwi Kurniawan MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Molekuler. Pada kesempatan kali ini, saya Melza Aulia Sri Rezeki dan dua orang rekan saya, yaitu Dara Dinanti dan Fahra Anissa, yang akan mempresentasikan materi mengenai PCR atau polymerase chain reaction. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Dara terkait pengenalan dan cara kerja PCR. Kepada Dara dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi PCR atau polymerase chain reaction adalah sebuah teknologi untuk menggandakan fragmen DNA dari suatu sampel secara enzimatis. Nah, teknologi ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi karena dari cuplikan atau potongan satu DNA saja itu dapat digandakan menjadi ribuan bahkan jutaan DNA yang baru. Nah, hal ini dilakukan untuk meneliti fungsi dari gen, untuk mengidentifikasi makhluk hidup, analisis genetik, deteksi organisme patogen, serta studi makhluk hidup. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa PCR ini merupakan suatu teknologi yang sangat penting dan sangat membantu dalam studi molekuler, khususnya pada bidang ekologi. Untuk melakukan reaksi PCR, kita memerlukan beberapa bahan seperti tahap polimerase, primer, DNA template, kofaktor, dan nukleotida. Bahan-bahan ini kemudian disatukan ke dalam suatu tabung yang akan melewati proses pemanasan dan pendinginan yang berulang. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu denaturasi. Denaturasi ini terjadi pada suhu 96 derajat Celcius, di mana DNA yang tadinya merupakan double helix akan dipisahkan menjadi single strand. Jadi awal double helix dipisahkan menjadi single strand. Nah, selanjutnya yaitu tahap annealing atau hibridisasi. Pada tahap ini, suhunya yaitu berkisar 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius, di mana primer akan berikatan dengan single strand DNA yang tadi. Jadi yang udah double helix dipisahkan menjadi single strand, kemudian ditempelkan oleh primer. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu elongasi atau perpanjangan. Nah, pada tahap terakhir ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, tahap polimerase akan melakukan perpanjangan menjadi strand DNA yang baru. Jadi yang tadi udah double helix dipisahkan menjadi 2 single strand, ditambahkan primer, ketika tahap polimerasenya melakukan perpanjangan sehingga menjadi ada 4 single strand gitu. Nah, ketiga tahap ini akan berulang terus-menerus selama 20 hingga 35 kali pengulangan, di mana hasilnya dapat divisualisasi oleh gel elektroforesis yang memberikan kutub positif dan negatif sehingga DNA terpisah dengan ukurannya. Namun elektroforesis ini dapat dilihat pada digunakan pada PCR konvensional karena pada PCR yang real fluorescence atau zat penanda. Selanjutnya dikembalikan kepada Melza. Oke, terima kasih Dara. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai perbedaan PCR konvensional dan PCR real time yang akan disampaikan oleh Fahra. Kepada Fahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Fahra. Baik, langsung saja. Saya akan antara PCR konvensional dengan PCR real time. Nah, secara prinsipnya, kalau PCR konvensional itu menggunakan primer sebagai polimerasinya. Sedangkan kalau PCR real time, selain primer, menggunakan probe atau pewarna fluoresen yang digunakan melalui interkalasi pewarna. Nah, fluoresensi ini tuh nanti dipancarkan oleh pewarna dan membuahkan hasil gitu. Nanti hasilnya dicatat selama proses PCR. Nah, hasil ini tuh berbentuk grafik amplikan atau dapat disebut juga PIX yang akan berbeda nanti jika fragmen DNA-nya juga berbeda. Nah, sedangkan PCR konvensional itu non-fluorescence. Jadi tidak menggunakan fluorescence, tetapi menggunakan etidium bromida untuk mewarnai fragmen DNA-nya. Nah, nanti hasilnya tuh muncul dari gel, dapat dilihat dari gel. Nanti pita DNA-nya tuh akan ditampilkan, akan terlihat pada gel agar rosa. Nah, perbedaan lainnya itu
Kalau PCR konvensional itu datanya dicatat di akhir proses, sedangkan PCR real time itu datanya dapat tercatat selama proses amplifikasi, terutama fase eksponensial. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu PCR konvensional itu memiliki resolusi yang rendah, sedangkan PCR real time itu memiliki resolusi yang tinggi, mungkin karena di-upgrade. Lalu selanjutnya perbedaannya itu PCR konvensional membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil, sedangkan itu membutuhkan waktu yang lebih singkat. Nah, PCR konvensional digunakan untuk amplifikasi deteksi dan juga mutasi. Jadi mendeteksi ada tidaknya DNA dalam sampel, mendeteksi mutasi gen, dan memperkuat template untuk pengurutan DNA. Sedangkan PCR real time itu tidak hanya untuk deteksi, tetapi juga untuk kuantifikasi. Maka dari itu, PCR real time itu dapat disebut sebagai kuantitatif PCR. Seperti namanya, yaitu dapat mengukur DNA yang ada dalam sampel. Ini digunakan untuk menganalisis ekspresi gen, identifikasi, dan tadi deteksi patogen, kuantifikasi, dan identifikasi mutasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahra. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai PCR dalam konteks ekologi yang akan saya paparkan. Jadi dalam konteks ekologi ini PCR digunakan dalam berbagai hal gitu, mulai dari mendeteksi, mengidentifikasi, hingga menganalisis DNA organisme dalam suatu sampel lingkungan. Yang pertama ada analisis variasi genetik. Nah, PCR ini digunakan untuk mengaplikasi sequence DNA tertentu seperti gen mitokondria atau mikrosatelit dari organisme dalam suatu ekosistem. Sehingga melalui penelitian ini dapat memungkinkan para ilmuwan itu mempelajari keanekaragaman genetik baik dari tingkat populasi maupun spesies. Bahkan dari analisis variasi genetik ini kita bisa mengetahui juga spesies apa saja yang terancam punah sehingga kita bisa melakukan manajemen untuk konservasi. Selanjutnya ada identifikasi spesies. Nah, di identifikasi spesies ini PCR digunakan untuk mengidentifikasi spesies organisme dalam sampel lingkungan seperti sampel air, tanah, maupun udara. Nah, salah satu contohnya itu DNA yang kita ambil dari sampel tanah dapat diekstraksi dan diuji dengan PCR, sehingga nantinya kita dapat mengidentifikasi keberadaan organisme tertentu, seperti misalnya keberadaan bakteri patogen atau spesies invasif. Yang selanjutnya ada konservasi keanekaragaman hayati. Nah, PCR dalam penelitian konservasi keanekaragaman hayati ini digunakan untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah. Nah, adapun cara melakukan konservasi keanekaragaman hayati melalui PCR ini dapat ditempuh melalui dua poin yang tadi saya sampaikan, yaitu analisis variasi genetik dan identifikasi spesies. Karena dengan cara tersebut, seorang ilmuwan itu dapat memahami mengenai dinamika populasi dan juga mengidentifikasi kelompok individu yang mungkin memiliki keanekaragaman genetik yang tinggi. Nah, selanjutnya ada ekologi mikroba. Nah, dalam ekologi mikroba ini, PCR digunakan untuk mengukur kelimpahan dan ekspresi penanda gen taksonomi dan fungsional dalam lingkungan. Nah, hal ini tuh penting dalam pemahaman peran mikroba dalam ekologi, karena dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya mikroba. Dan di PCR inilah kita dapat menganalisis mengenai peran mikroba dalam ekologi dan juga siklus biogeokimia, di mana siklus biogeokimia ini merupakan siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara dan senyawa tersebut dapat kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Dan yang terakhir ada pemantauan perubahan dan toksisitas lingkungan. Jadi untuk pemantauan perubahan lingkungan ini, PCR bisa digunakan dalam pemantauan perubahan, misalnya perubahan iklim, di mana nantinya
ilmuwan itu bisa menganalisis organisme dengan cara organisme tersebut merespon terhadap perubahan lingkungan, sehingga nanti perubahan iklim tersebut dapat diketahui dari respon organisme tersebut. Dan selanjutnya ada pemantauan dari segi toksisitas lingkungan. Jadi PCR ini dapat mendeteksi adanya polutan atau zat kimia berbahaya dalam suatu ekosistem. Sehingga penggunaan PCR ini dapat digunakan sebagai bioindikator. Salah satunya itu di ekosistem perairan gitu, di mana nantinya PCR ini digunakan untuk bioindikator seperti alga, dan alga ini yang akan memberikan informasi terkait tingkat pencemaran suatu lingkungan. Nah, dengan berbagai aplikasinya ini, PCR ini menjadi suatu alat yang sangat membantu dalam berbagai penelitian, khususnya di ekologi, untuk memahami terkait kompleksitas ekosistem dan menjaga keseimbangan alam. Baik, demikian pemaparan presentasi dari kami mengenai PCR, mulai dari pengenalan, cara kerja, perbedaan PCR konvensional dan PCR real time, serta PCR dalam konteks ekologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.